Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Siswa-siswi calon paskibraka bersama dengan pasukan TNI dan Polri melaksanakan latihan upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih dalam rangka peringatan HUT ke-80 RI di Istana Kepresidenan Jakarta. Di tengah hujan deras, latihan gladi kotor diikuti oleh sebanyak 76 siswa-siswi calon paskibraka yang terpilih melalui seleksi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dari seluruh provinsi di Indonesia. Pasukan gabungan dari TNI, Polri, hingga pasukan berkuda juga mengikuti gladi kotor dari Silang Monas hingga Istana Merdeka jelang pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus mendatang. Sementara itu, pengukuhan akan dilaksanakan pada 13 Agustus mendatang. Dan untuk pembawa baki dan pengerek bendera akan diumumkan tepat pada tanggal 17 Agustus 2025. Hujan deras yang mengguyur tidak menyurutkan semangat para calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk mengikuti upacara gladi kotor jelang HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut laporan Jan Cahyani dan juru kamera Damar Wicaksono. Komandan berkuda. Ya pemirsa, di belakang saya ini sedang berlangsung gladi kotor di Istana Merdeka Jakarta menjelang pengibaran bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 2025 mendatang di Istana Merdeka yang diikuti oleh pasukan pengibar bendera atau paskibraka, kemudian pasukan gabungan yang juga mengikuti nantinya pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus 2025. Yang mengikuti diantaranya ada dari 76 calon paskibraka terpilih yang sudah diseleksi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dari seluruh provinsi di Indonesia yang hari ini mengikuti gladi kotor di Istana Merdeka Jakarta. Dan turunnya hujan tidak menyurutkan semangat para calon paskibraka yang nantinya pada tanggal 17 Agustus 2025 akan melaksanakan atau melakukan pengibaran bendera merah putih maupun penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Selain itu juga ada pasukan-pasukan dari TNI, dari kepolisian dan lainnya yang mengikuti gladi kotor pada hari ini di Istana Merdeka Jakarta yang nantinya persis seperti nanti akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2025 mulai dari kirap dari Monas menuju ke Istana Negara, kemudian dilakukan pengibaran bendera merah putih, kemudian pembacaan teks proklamasi hingga nantinya penurunan bendera merah putih. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Damar Wicaksono melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sering dilompati pejalan kaki dan penumpang, pagar pembatas stasiun Cikini kini ditinggikan hingga 1,7 meter. Orang dewasa sekalipun bakal sulit melompati pagar dan harus tertib jalan kaki untuk keluar masuk stasiun. Pemandangan satu ini sering terlihat di kawasan stasiun Cikini, Jakarta Pusat. Para pejalan kaki dan penumpang KRL sengaja melompati pagar besi pembatas demi jalan pintas keluar masuk area stasiun. Meski sudah ada imbauan dan spanduk larangan, pejalan kaki tetap nekat melompat. Tak hanya laki-laki, beberapa perempuan juga nekat melompat pagar untuk langsung menyeberang jalan tanpa harus jalan kaki memutar melewati pedestrian sekitar 30 meter. Bagi orang dewasa, pagar setinggi kurang dari 1 meter ini memang relatif mudah dilalui. Demi menertibkan perilaku pejalan kaki dan penumpang KRL, PT KAI kini meninggikan pagar pedestrian stasiun Cikini menjadi 1,7 meter hingga tak bisa dilompati orang dewasa sekalipun. Proyek peninggian pagar masih berlangsung hingga saat ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui situasi terkini di stasiun Cikini, sudah ada rekan Indra Setiabudi di sana. Indra, bagaimana situasi di sana? Apakah masih banyak penumpang yang melompat pagar? Baik, selamat sore menjelang malam Angel dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan saat ini saya sedang berada di kawasan stasiun Cikini, Jakarta Pusat, yang mana PT KAI Indonesia beserta dengan PT Komuter Lain Indonesia
menambahkan sejumlah pagar ataupun bertambah tingginya, yang mana Anda bisa saksikan saat ini Angel dan juga pemirsa. Sebelumnya ini pagar pembatas yang berada di stasiun Cikini ini merupakan saat ini dengan tinggi 1 meter tingginya Angel. Sementara di sisi sebelah kiri saya ini sudah ada penambahan dari tinggi daripada pagar yang mana dilakukan untuk menghindari masyarakat atau pengguna komuter lain yang untuk memasuki atau keluar masuk di stasiun Cikini Jakarta Pusat ini dilarang untuk melompat begitu, dikarenakan sebelum ditinggikan ini 1 meter ini, sehingga masyarakat ataupun pengguna komuter lain untuk memotong durasi waktu perjalanannya Angel ini memakan waktu yang cukup signifikan, lantaran ketika mereka harus jalan atau masuk dari pintu utama ini, dari pintu utama pojok selatan, dan ini juga di ujung sana ini ada pintu ujung utara, yang mana ini kalau ukuran durasi perjalanan ini kurang lebih 200 meter jaraknya, yang mana ini sangat kebijakan ini, apalagi PT KAI menambahkan tinggi daripada pagar di kawasan stasiun Cikini ini lebih mempersulit bagi masyarakat yang nantinya akan melakukan perjalanan melalui stasiun Cikini Jakarta Pusat. Dan memang kalau kita bahas Angel dan juga pemirsa, dari panjang total di stasiun Cikini ini mencapai pagar ini mencapai 230 meter Angel, yang mana saat ini pengerjaan sudah baru selesai ini 70 meter, yang mana ini masih banyak sekali, masih panjang daripada pagar, sepanjang pagar yang berada di area di stasiun Cikini Jakarta Pusat. Dan memang kebijakan yang dilakukan, proyek yang dikerjakan oleh PT KAI maupun juga komuter lain ini membuat kontra bagi kalangan para pengguna pastinya, dikarenakan mereka sudah tidak bisa lagi untuk memotong akses untuk menuju stasiun Cikini Jakarta Pusat. Demikian Angel. Terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari stasiun Cikini Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, masyarakat mendapat bermacam kado di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Layanan publik bertabur diskon, mulai dari potongan tarif listrik hingga diskon tarif angkutan umum. Anda yang ingin bepergian dengan kereta api di hari libur dan cuti bersama 17 Agustus mendatang, jangan lewatkan kesempatan ini. Mulai hari ini, PT KAI Daup 1 Jakarta membuka promo Merdeka. Tiket keberangkatan tanggal 17 Agustus cukup bayar 80% dari harga tiket. Promo berlaku untuk kereta komersial di Pulau Jawa dan Sumatera. Bisa dimanfaatkan untuk perjalanan setelah upacara kemerdekaan maupun long weekend. Tiket dapat dibeli melalui seluruh kanal resmi KAI. Diskon tarif juga diberikan untuk seluruh layanan transportasi di Jakarta. Calon penumpang cukup membayar Rp80 untuk Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta rute Velodrome Pegangsaan 2, serta KRL komuter lain Jabodetabek. Tarif spesial itu berlaku 17 Agustus 2025 sehari penuh, mulai pukul 00 hingga 23:59. Tak hanya angkutan umum, kado diskon kemerdekaan juga diberikan untuk tarif tambah daya listrik PLN, yaitu sebesar 50% dari tarif normal. Diskon 50% tambah daya listrik ini berlaku mulai 10 sampai 23 Agustus 2025. Tim Liputan iNews melaporkan.